Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Ini adalah kanal YouTube terbaru yang saya buat dengan melibatkan berbagai teori yang ada. Teori tentang perilaku manusia dan lingkungan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jrina Nugraha Safira. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Apakah Anda tahu tentang perilaku manusia? Ya, sekarang saya akan menjelaskan. A. Perilaku manusia. Psikologi merupakan ilmu tentang perilaku dengan pengertian bahwa perilaku atau aktivitas itu merupakan manifestasi kehidupan psikis. Perilaku atau aktivitas itu merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang mengenainya. Keadaan ini dapat diformulasikan sebagai R sama dengan F (S, O) dengan pengertian bahwa R adalah respon dari F sama dengan fungsi, S sama dengan stimulus, dan O sama dengan organisme. Formulasi ini berarti respons merupakan fungsi tergantung pada stimulus dan organ. Woodward dan Schonberg. Ini menurut dari itu tahun 1971. 2. Pembentukan perilaku. Perilaku manusia sebagian besar ialah berupa perilaku yang dibentuk atau dipelajari. Maka dari itu, bagaimana cara membentuk perilaku itu sesuai yang diharapkan? Tahukah kamu bagaimana perilaku dari manusia bisa terbentuk? Tidak heran menemukan seorang anak yang berubah atau teman yang berubah pada saat bertemu kembali. Hal itu karena mempunyai penjelasan ilmiah tentang proses pembentukan perilaku atau manusia. Ternyata diketahui bahwa proses pembentukan perilaku manusia itu tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan terdapat tahapan atau faktor yang dapat mempengaruhi sehingga membuat seseorang bisa berubah. Lantas, bagaimana sih proses pembentukan perilaku manusia itu? Sebelum membahas lebih jauh, tahukah Anda apa yang dimaksud dengan perilaku? Akan saya jelaskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan perilaku adalah suatu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan apabila mengutip dari siklus Kementerian Kesehatan, definisi perilaku menurut psikologi adalah jiwa yang dalam hal ini dibagi menjadi dua, yaitu perilaku tertutup dan perilaku terbuka. 1. Jenis perilaku. Perilaku manusia dapat dibedakan antara perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif. Perilaku refleksif merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan tanpa dipikir terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Contoh reaksi kedip mata. Mata kita akan berkedip setelah terkena sinar. Gerak lutut bila kena sentuhan palu. Menarik jari bila kena api. Stimulus yang diterima oleh individu tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak sebagai pusat kesadaran, pusat pengendali dari perilaku manusia. Pembiasaan untuk berperilaku yang diharapkan, yaitu A. Pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan. Akhirnya akan terbentuk perilaku tersebut. B. Pembentuk perilaku dengan pengertian insight. C. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model pembentukan perilaku yang masih dapat ditempuh dengan menggunakan model. Kita akan beralih ke bab 3, teori perilaku. A.
Teori insting. Apakah kalian tahu apa sih teori insting itu? Di sini saya akan menjelaskan singkat bahwa teori insting ini dikemukakan oleh MC Dougal. Menurut dia, perilaku itu disebabkan karena insting. Dan insting sendiri merupakan perilaku yang innate, perilaku bawaan. Dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. B. Teori dorongan atau drive theory. Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa individu mempunyai dorongan atau drive tertentu. C. Teori insentif atau insentif theory. Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku manusia disebabkan karena adanya insentif. Dengan insentif akan mendorong manusia berbuat atau berperilaku. D. Teori atribusi. Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku manusia. Apakah kalian tahu perilaku itu disebabkan oleh apa? Ya, perilaku itu disebabkan karena disposisi internal, misal motif atau sikap, ataukah oleh keadaan eksternal. E. Teori kognitif, yaitu apabila seseorang harus memilih perilaku yang mana mesti dilakukan, maka pada umumnya yang bersangkutan akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. B. Manusia dan lingkungannya. Manusia sebagai makhluk hidup merupakan makhluk yang lebih sempurna apabila dibanding dengan makhluk yang lainnya. Selain manusia dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya yang terikat oleh hukum-hukum alam. Manusia dan perkembangannya. Manusia itu merupakan makhluk yang lebih sempurna apabila dibanding dengan makhluk lainnya. Menurut teori nativisme, teori empirisme, teori konvergensi. 2. Faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor endogen ialah faktor yang dibawa oleh individu sejak dalam kandungan. Sejak dia dalam kandungan ibunya hingga sampai proses kelahirannya. Faktor endogen merupakan faktor keturunan atau faktor pembawaan. Oleh karena itu, terjadi dari bertemunya ovum dari ibu dan sperma dari ayah. Maka, faktor endogen yang dibawa oleh individu itu mempunyai sifat-sifat seperti orang tuanya. 3. Hubungan individu dengan lingkungannya. Pada teori konvergensi disebutkan bahwa lingkungan memiliki peranan penting dalam perkembangan jiwa manusia. Pada teori konvergensi disebut bahwa lingkungan memiliki peranan penting dalam perkembangan jiwa manusia karena lingkungan tersebut terbagi dari beberapa kategori, yaitu lingkungan fisik berupa alam seperti keadaan alam atau keadaan tanah serta musim, lingkungan sosial berupa lingkungan tempat individu berinteraksi. Lingkungan sosial berupa lingkungan tempat individu berinteraksi. Lingkungan sosial juga dibedakan dalam dua bentuk. Lingkungan sosial primer yaitu lingkungan yang anggotanya saling kenal. Lingkungan sosial primer yaitu lingkungan yang anggotanya saling kenal. Lingkungan sosial sekunder, lingkungan yang hubungan antara anggotanya bersifat longgar. Hubungan individu dengan lingkungannya ternyata memiliki hubungan timbal balik. Timbal balik tersebut mempengaruhi individu dan individu mempengaruhi lingkungannya. Sikap individu terhadap lingkungan dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu individu menolak lingkungan jika tidak sesuai dengan yang ada dalam diri individu. Individu menerima lingkungan jika sesuai dengan yang ada dalam diri individu. Individu bersikap netral atau berstatus. Saya kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan kata atau salah kata, mohon maaf. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. See you. Assalamualaikum.